Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi Fuzi Logic dalam memprediksi tingkat kecelakaan kerja pada PT Galang Kapal di Kota Batam. Berikut beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devri Zevanya, yang kedua ada Mikhail Abednego, yang ketiga ada Siti Nur Aziza, yang keempat ada Taufik Romansyah Effendi, yang kelima ada Fionisa Syafa Sabila. Berikut outline yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua menentukan input-output, yang ketiga menentukan linguistik input-output, yang keempat membuat fungsi keanggotaan, yang kelima rules, yang keenam kesimpulan. Fuzzy logic atau logika fuzzy merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan, logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Latar belakang, PT Galang Kapal mengalami banyak kejadian kecelakaan kerja. Hal ini karena kurang lengkapnya kelengkapan kerja, serta kelalaian pekerja yang tidak sesuai tata cara kerja dan juga kesadaran pekerja dalam menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan, perusahaan dan karyawan harus memahami cara-cara pemakaian alat yang aman agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Maka, penelitian ini menggunakan metode Mamdani Fuzi, di mana metode ini dapat memecahkan masalah dengan baik dan benar dengan sebuah algoritma. Selanjutnya, menentukan input dan output. Untuk inputnya di sini ada 4, yaitu yang pertama alat pengaman, yang kedua aturan atau prosedur, yang ketiga ada lokasi, dan yang keempat ada teknik. Selanjutnya prosesnya menggunakan Mamdani dan outputnya yaitu tingkat keselamatan. Untuk prosesnya tadi menggunakan metode Mamdani. Metode Mamdani itu sebuah operasi minimal atau maksimal dengan serangkaian aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, menentukan linguistik setiap input dan output. Untuk inputnya tadi ada 4, yang memiliki linguistik 3 di setiap masing-masing input. Untuk input yang pertama alat pengaman, linguistiknya ada 3. Yang pertama sangat bagus, bagus, dan tidak bagus. Untuk yang prosedur, linguistiknya sangat disiplin, disiplin, tidak disiplin. Yang ketiga ada lokasi, linguistiknya ada 3, yaitu sangat strategis, strategis, dan tidak strategis. Kemudian yang keempat, inputnya teknik, linguistiknya ada 3, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian untuk outputnya, di sini ada 3 linguistik, yaitu yang pertama kecil, yang kedua sedang, dan yang ketiga besar. Baiklah, sekarang yang telah ditampilkan ini kita telah melihat keempat grafik dari keempat input tadi, yakni alat pengaman, aset dari alat pengaman terlebih dahulu. Dengan warna biru adalah tidak bagus, warna kuning bagus, dan warna merah sangat bagus. Dengan poin-poinnya sebagai berikut. Tidak bagus terdiri pada 0, 0, 30, dan 50. Bagus terdiri dari 40, 60, dan 80. Sedangkan sangat bagus terdiri dari 70, 90, 100, dan 100. Sekarang kita beralih kepada prosedur. Terdiri dari warna biru tidak disiplin, kuning disiplin, dan merah sangat disiplin. Terdiri dari 0, 0, 60, dan 75 untuk tidak disiplinnya, 60, 75, dan 85 untuk disiplinnya, dan 75, 85, 100, dan 100 untuk sangat disiplinnya. Sekarang kita membahas lokasi, yakni terdiri dari warna biru tidak strategis, kuning strategis, dan merah sangat strategis. Dengan poin-poinnya sebagai berikut. Tidak strategis berdiri pada 0, 0, 55, dan 65. Strategis pada 55,
65, dan 80, serta sangat strategis terdiri atas 60, 80, 100, dan 100. Nah, dan yang terakhir, grafik teknik terdiri atas sedikit yang berwarna biru, sedang yang diwakilkan dengan warna kuning, dan banyak dengan warna merah. Dengan poin-poinnya ya sebagai berikut. Dan yang sedikit yakni 0, 0, 35, dan 45, sedang terdiri atas 35, 45, dan 75, dan banyak terdiri atas 55, 75, 100, dan 100. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kodenya, membuat basis rules-nya. Terdiri dari 4 potongan yang telah kita lihat saat ini, 4 potongan basis rule-nya. Nah, yang pertama itu yang paling atas adalah sekumpulan rule-rule yang menjadi basis dari segala kode yang akan kita buat nantinya dengan kode-kode bawahnya. Nah, yang keduanya itu adalah kode untuk tingkat keselamatan kecil. Bawahnya lagi itu untuk kode untuk menyusun tingkat keselamatan sedang, dengan rule ketiga yang paling bawahnya itu adalah kode untuk menyusun tingkat keselamatan yang besar. Oke, selanjutnya hasil dari rules based pada slide sebelumnya itu terdapat grafik tingkat keselamatan, di mana tingkat keselamatan kecil pada rentang 0 sampai 60 itu ditandai dengan garis berwarna biru, lalu pada tingkat keselamatan sedang pada rentang 50 sampai 80 itu ditandai dengan garis kuning, dan tingkat keselamatan besar pada rentang 75 sampai 100 itu ditandai dengan garis berwarna merah, di mana garis-garis ini menunjukkan keputusan dalam tingkat keselamatan pekerjaan PT Galang Kapal. Pada rentang 0 sampai 40 itu didapat tingkat keselamatan yang kecil, dan rentang 80 sampai 100 itu didapat tingkat keselamatan yang besar, sedangkan untuk bagian tingkat keselamatan sedang itu pada rentang 50 sampai 80, di mana 70 sebagai syarat tingkat keselamatan sedang dan rentang lainnya tidak spesifik. Selanjutnya, kami melakukan input pada masing-masing variabel, di mana input-input tersebut menghasilkan output seperti gambar pada slide ini, di mana untuk alat pengaman 72, prosedur 60, lokasi 90, dan teknik 80, hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya untuk alat pengaman 80, prosedur 90, lokasi 65, dan teknik 70 itu hasil outputnya seperti ini. Kemudian kita melakukan diversification. Di sini didapatkan tingkat keselamatan yang bernilai 47,029 itu yang dari alat pengaman 72, prosedur 60, lokasi 60, dan teknik 80. Lalu yang bawahnya tingkat keselamatan senilai 79,94 9464 itu didapatkan dari alat pengaman 80, prosedur 90, lokasi 65, dan teknik 70. Di mana ini menunjukkan bahwa bila alat pengaman dan prosedur yang kecil, tingkat keselamatan yang didapatkan itu akan rendah. Sedangkan alat pengaman yang dan prosedurnya besar, itu tingkat keselamatannya lebih besar. Dan apabila lokasinya dan teknik tinggi, itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada tingkat keselamatan. Jadi yang memberikan pengaruh signifikan itu adalah alat pengaman dan prosedur dari situ. Lalu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Dalam menentukan tingkat keselamatan kerja membutuhkan variabel input dan variabel output. Variabel input terdiri dari alat pengaman, prosedur, lokasi, dan teknik, sedangkan variabel output tingkat keselamatan kerja. Hal tersebut dapat membantu dalam memprediksi keselamatan kerja karyawan.
Kedua, fisiologik dengan metode Mamdani dapat membantu memperkecil risiko kecelakaan kerja bagi karyawan galang kapal. Lalu ketiga, dengan penelitian ini bisa membantu karyawan dalam proses kerja agar bisa mengantisipasi kecelakaan kerja. Demikianlah hasil dari presentasi kami, dan terima kasih karena sudah memperhatikan dari awal hingga akhir presentasi kami. Dengan ini kami harap hasil presentasi kami bisa membantu PT Galang dan kalian semua dalam penanganan tingkat keselamatan. Dengan ini kami akhiri presentasi kami, dan bila ada kesalahan kata atau penyampaian, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.